Nah, itu Yang apa muda-muda namanya? aja. Ya, Daftar kelas sudah saya kirim. ya. Silakan PJ untuk mengambil dan memberikan mengabsen ya. Hari Itu ini kira-kira udah berapa orang yang hadir? kalau saya lihat di daftarnya itu 19. 22, Bu. 223 itu cuma Zlidah apa itu? Zilda yang belum ini ya. Udah kayaknya semua ya. Ah, belum ya? Satu, dua, tiga, empat. Udah dua empat dengan kita ya. Berarti 22 ya. Iya, 22 Bu jumlahnya, Bu. Nah, ya. Emang tadi katanya 24. Kawana? Yang benar berapa? 23 Ustaz. Oh, 23 yang benar. Kalau 23 berarti belum ngisi KRS 1 atau KS-nya keliru. Oh gitu. Nih, ini 22 kan? Oh Bisa ya saya 22. bisa saya absen di sini ya. Ah, Nih, bisa diabsen dulu. Siapa itu yang ya. nggak ada namanya? Misalnya Rara Ardaning Arda Iya Rum. Ada ya? Hadir Ustaz. Nah, Hadir. Iya. Terus apa Zil, namanya? Zilfa. 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 Ada nggak Zilfa? Belum ada Ustaz. Belum ada Oh, ya. belum. Belum ada. Saya Belum. checklist saja ini. Ya. Terus Filzah. Filzah. Ada Filzah? Ada Ustaz. Ada. Terus Raisya. Ada Ustaz. Terus Naswa. Hadir Ada. Ustaz. Hadir. Yasmin. Hadir Ustaz. Azkia. Hadir Ustaz. Sabrina. Hadir Ustaz. Rida. Hadir Ustaz. Terus Farhana. Hadir Ustaz. Diva. Hadir Ustaz. Mudrika. Hadir Ustaz. Rasya. Hadir. Rasya ada Rasya nggak? ada. Eh, Hadir Ustaz. hadir. Ada ya. Dwina. Hadir Ustaz. Imadul Hamdi. Hadir Ustaz. Bintang. Hadir Ustaz. Fatur Ramadan. Hadir Ustaz. Muhammad Rafi Ashar Jubriyadi. Hadir Ustaz. Haji Muhammad Surya. Hadir Ustaz. Fatilah Anwar. Fatihilah. Hadir Ustaz. Satmiko. Hadir Ustaz. Satu lagi Kohana. Nah, yang Hadir lain Ustaz. berarti ngisinya dengan kode yang keliru. Hmm. Ada nggak yang sudah hadir di sini tapi namanya nggak ada? Nggak ada ya? Oh ya. Berarti ada yang pakai dua device ya. Apaan Ustaz tadi Zilda belum isi KRS Ustaz. Oh, Zilda belum isi KRS. Ya, Oh, namanya Zilda ada belum. nggak? Nggak kan ya? di Yang absen ada belum ada. Zilfa. Di absen belum ada Ustaz. Tapi tadi dia di Zoom ada. Oh begitu. Oh, belum isi KRS ya. Ya, ya. Nanti lapor aja supaya masuk di absen. Jadi hari pertama Anda tetap ada ya. Iya, Bu. Ada yang menarik saya, Aji Muhammad. Kenapa menarik ya? Mudah-mudahan secepatnya ditambah H di depan. Doa saya. Ya. Oh, Sudah Haji apa Muhammad lagi? juga ya. Apa lagi? Pak Kang? Udah? Udah RPS berarti Bu ya. Ibu RPS Ya, yang mau Ibu ya. ya boleh deh saya biar ini sendiri ya. Iya, ya silakan Bu. Yang mana yang RPS? Ibu Oh, buka dulu filenya. file yang mana? File yang saya kirim di WA, Bu. Oh begitu.
Nah gitu tuh. Ya udah Pak Akam aja lah dulu. Capek saya deh. Ya udah nggak apa-apa sambil belajar, Bu. Oh gitu. Buka sudah tuh. Bukanya di laptop, Bu. Oh berarti saya harus ke ini. Ke WA dulu ya. Iya, iya bukanya di laptop. Yang gitu-gitu tuh Oke. nggak ngerti. WA-nya sudah ada kan, Bu? Udah Iya, yang di laptop maksudnya. di save gitu. Dibuka aja, Bu. Diklik aja kan bisa langsung. Di HP saya nggak bisa. Harus di save dulu. Bukan di bukan di HP, Bu, di Udah. laptop, di laptop. Iya di laptop. Salah ngomong lagi. Udah. Diklik nanti akan kelihatan. Ya di Ya download ya nggak apa-apa, udah Bu. udah Download dulu udah. deh. Kalau udah sampai situ udah gitu. Awal-awalnya itu Iya, yang nggak paham. iya, Bu. Untuk diubah itu enable-nya bisa diklik, Bu. Iya. Ada yang lupa. Apa yang lupa kebiasaan saya? Ayo, di awal perkuliahan. Kalau udah ada yang lupa, kalau lupa itu banyak salahnya gitu. Apa ayo? Apa itu, Bu? Nabda darsana hadzal yom bi Bismillah. basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya kita serahkan kepada Allah supaya ilmu yang kita tuntut menjadi berkah, menjadi milik kita dan bermanfaat buat diri dan masyarakat. Amin, Ya. amin, amin. Mungkin materi ini tidak terlalu asing, ya, tetapi di sini adalah faktor pendalaman, ya. Mungkin waktu sorof satu Anda merasa kayaknya pelajaran itu doang gitu ya. Tapi kalau ditanya nggak tahu gitu ya. Ya itu. Jadi kita kadang-kadang tahu secara umum, tetapi tidak dibedah sampai ke dalam ya. Jadi kalau di sini eh, pembedahannya yang diutamakan karena ini masalah ilmu dan ilmu itu tentu harus lengkap kita pelajari gitu. Ya. Nah, eh, al-mawdu' as-sarfus tsani. Ya, kenapa tidak pakai asani ya? Masih angka 2 ya. Oh, di Ya, dalamnya Bu. udah. Hanya 2 SKS berarti hanya 1 kali pertemuan seminggu. Kajiannya lebih banyak teori ya. Ah, Itunya kalau belum saya boleh, ubah itu, Pak. hah? Semesternya, Bu. Apa? Ini semesternya belum saya ubah, lupa tadi. Oh gitu. Oh ya, Iya. ya nanti bisa diubah lagi gitu. Semester mana semesternya? Ini, Bu, di Oh ini ya ya, September ya. ya. Ya, nama udah dengan Pak Akam. Ya jadi ini 16 kali pertemuan. Hmm. Kalau nggak usah pakai RPS, kalau hanya dengan di luar kepala saya saja gitu, bisa sih gitu ya. Tapi ya ini sesuai eh, tuntutan secara akademis. Maka ini nggak perlu saya terangin kan ya. Nanti Anda cermati sikap Anda di dalam perkuliahan. Jadi ada capaian pembelajaran lulusan CPL ini dan diharapkan Anda nanti akan menjadi mahasiswa yang memiliki indikator-indikator yang ada baik dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan tentu kita yang paling utama
yang disorot dan diberikan di kelas ini adalah keterampilan khususnya, gitu ya. Keterampilan khusus secara umum ini yaitu mampu berbahasa Arab tulis tingkat lanjut secara reseptif dalam bentuk memahami referensi ilmiah dan populer, baik kebahasaan, kesastraan, kependidikan, dan secara produktif dalam bentuk menulis surat resmi dan karya ilmiah. Ini artinya untuk prodinya gitu ya. Kemudian mampu memecahkan permasalahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab, serta dapat beradaptasi dalam segala situasi yang dihadapi dengan segala tindakan positif dan konstruktif dan berdasarkan atas kepentingan bersama. Nah, ini tujuan kita secara umum membina Anda selama 4 tahun ini di dalam perkuliahan di Prodi Bahasa Arab ya. Nah, ini yang CPMK-nya, nah, ini yang hubungannya dengan mata kuliah kita. Mahasiswa yang pertama memiliki pengetahuan tentang pemahaman penguasaan konsep bentukan masdar dan perubahannya. Ya, kita kenal masdar, tapi nyatanya masdar itu banyak macamnya. Ya, kalau ini yang nomor 1 ini baru namanya mukadimahnya gitu ya, sebelum masuk ke masdar dan ke mustaq sebetulnya ya. Kemudian baru yang masdar benar itu dari 1-2 itu apa yang disebut dengan masdar. Kalau saya bagi, ini bisa dibagi 2 sebetulnya. Itu apa yang disebut dengan masdar sarih dengan masdar ghairu sarih. Masdar sarih itu ada sulasi, rubai, khumasi, sudasi ya. Ya, sulasi, rubai. Sebetulnya 1, 2, 3, 4, 5 ini bisa juga hanya dibagi 2. Masdar sulasi wa ghair sulasi gitu ya. Ini sulasi, ini ghair sulasi, ada rubai, khumasi, sudasi ya. Kemudian ya, yang ghair wadih. Tadi itu masdar sarih ya. Masdar sarih. Nah, maka ini yang ghair sarih apa yang masdar marah, masdar apa nih? Nau atau hay'ah ya. Nau atau hay'ah, kemudian masdar sinai ya. Sebetulnya jenis masdarnya ada 7 gitu di sini ya. Itu bisa kita lihat konsepnya, dan yang nomor 1 ini masih konsep awal ya. Kemudian mustaqat. Mustaqat Anda sudah mengenal juga sebagian, tetapi belum mendalam. Ya ada 8 juga ya, masdar ada 8, mustaqat ada juga 8 ya. Isim fa'il, sifat musyabbahah bismil fa'il, sighah mubalaghah, isim tafdil, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, isim alat ya. Kalau dibagi 2 ini kajiannya ada namanya ismus sifah. Ya, jadi yang ismus sifah itu ada 5. Nomor 1 sampai 5 itu namanya ismus sifah. Karena yang 5 ini nanti boleh menjadi naat ya. Apa yang dimaksud dengan isim sifah? Yaitu isim yang boleh berkedudukan sebagai naat. Ya, naat adalah ya sifat gitu ya dalam bahasa kita gitu. Tapi di dalam nahu namanya kedudukannya naat. Nah, naat itu punya syarat, salah satunya dia harus terdiri dari isim sifat. Sedangkan isim makan, isim zaman, isim alat itu namanya isim mausuf. Sama dengan isim biasa gitu ya, isim biasa. Seperti contoh madrasah, sekolah, itu kan dia menunjukkan tempat gitu ya. Jadi itu sama aja dengan isim jamid gitu. Tapi dia tidak dikatakan jamid karena dia sudah merupakan satu bentukan turunan ya, turunan ya. Masdar ini adalah induk kata dalam bahasa Arab, sedangkan mustaqatnya ini udah menjadi turunannya ya, kata jadiannya, kata turunan gitu. Jadi mustaq ini adalah dalam bahasa Arab itu berasal dari masdar. Walaupun di dalam pembelajaran kita selalu
belajarnya fi'il dulu gitu. Madi, mudhari, amar, masdar, baru isim fa'il ini begitu ya. Tapi dalam kajian ilmunya isim mustaq ini berasal dari masdar ya. Maka nanti akan kita temukan ini di konsep ini ada isim jamid, isim makna gitu. Isim jamid itu isim yang apa namanya? eh yang tidak punya rujukan, nggak punya induknya gitu ya. Seperti apa? Kalau kita bahasa Indonesia, batu kan nggak berasal dari apa gitu. Apa kata dasarnya nggak bisa lagi gitu ya. Rumah nggak ada gitu. Sedangkan sebetulnya ya, kedua-duanya baik isim jamid, isim makna ini memang induk kata gitu ya. Dia dibagi dua. Nah, isim makna ini cuma apa bedanya dengan ini? Isim jamid maknanya lebih kepada benda. Sedangkan isim makna maknanya kepada pekerjaan. Ya, tapi dia bukan kata kerja, tapi dia isim. Ya, seperti apa? Kalau katabah isim, tapi kalau alkitabah kan nggak bisa salah saya. Katabah fiil, alkitabah nggak bisa kita katakan fiil waktu artinya sama saja. Alkitabah juga menulis, katabah juga menulis. Cuma bedanya apa? Katabah ada unsur waktu. Telah menulis. Kalau dia menunjukkan sedang, yaktubu gitu ya. Tapi kalau alkitabah ada nggak waktunya? Tidak ada ya. Maka itu namanya isim makna di dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa kita apa namanya itu? Kata kata kerja yang dibendakan gitu ya. Dia awalnya kata kerja tapi dibendakan. Contohnya apa? Membaca. Baca itu juga kata kerja. Tapi kalau bacaan, apakah dia masih kata kerja? Udah kata benda dia gitu. Nah, itu kata benda yang berasal dari kata kerja, yang maknanya kerja itu nama dalam bahasa Arabnya isim makna. Ya, tapi yang bukan bermakna benda itu namanya isim jamid. Nanti akan saya jelaskan lebih jelas ya. Jadi itu eh apa isim mustaq ini berasal dari masdar ya. Itu topik 2. Topik 3 jamak taksir. Ya. Kenapa tidak diajarkan jamak muzakkar salim, jamak muannats salim? Karena jamak muzakkar salim, jamak muannats salim itu namanya qiyasi. Apa itu qiyasi? Ayo. Lawannya apa qiyasi? Pernah dengar? Simai. Ya. Simai. Apa artinya simai? Nggak tahu. Ya. Simai itu kalau diterjemahkan letterlek sesuai pendengaran gitu ya. Kiasi sesuai ukuran. Tapi secara istilah bahasa apa itu? Simai irregular. Apa itu irregular itu bahasa Inggrisnya. Kalau kiasi reguler. Bahasa kitanya apa? Kiasi beraturan. Ya. Simai tak beraturan. Kalau dia beraturan ya udah ada polanya, ngapain dipelajari lagi. Bagaimana kalau jamak muzakkar salim tambah waw dan nun. Kalau dia mansub ya dan nun. Kalau jamak muannats salim juga beraturan. Tinggal menambahkan tak sebelum menambahkan alif, kemudian ta apa? Ta marbutahnya diubah menjadi ta mabsutah, ta yang terhampar. Ya. Jangan dikatakan ditambah alif dan ta ya. Nanti alif dan ta nanti kalau misal mudarisat jadinya ya bukan ya. Tapi apa? Sebelum ta marbutahnya ditambah alif, kemudian ta marbutahnya diganti ta mabsutah sehingga menjadi mudarisat gitu. Itu sudah ada aturan. Nah, yang dipelajari di sini hanya jamak tak beraturan, yang simai ya, yang simai. Di sini ada namanya pembagiannya jamak qillah, jamak kasrah. Kemudian di jamak kasrah itu ada unsur yang namanya sigat muntahal jumu'ah gitu. Sebetulnya
sigat muntaha jumu'ah masuk dalam jamak kasrah. Ini 3 topik banyak ya, 8. Ini cukup 2, nggak apa-apa ya di sini 2. 8 tambah 8, 16 tambah 2, 18. 18 materi. Itu untuk sampai UTS. Gila ya. 8 kali pertemuan. 8 apa 7 gitu ya. Apalagi sekarang ini ada kuliah umum dulu gitu ya. Jadi ini nanti kita bagi masdar itu hanya berapa kalian. Jadi bukan satu nomor ini 1 kali pertemuan, tidak ya. Sudah? Sekarang kita masuk ke materi setelah UTS ya. Apa yang disebut dengan i'lal wa ibdal dan perubahannya ya. Ini ada i'lal bil qalb. Wah, i'lal bil qalb ini macam-macam lagi nanti nih. Ya, ada beberapa macam. Kemudian i'lal bin naqli. Kalau ini hanya 1. Ya. Kemudian i'lal bit taskin. Kemudian i'lal bil hazfi ya. Ya, sebetulnya yang paling banyak itu hanya ini nih. I'lal bil qalbi. Kemudian ibdal ini juga hanya sedikit gitu ya. Ini mengenai ya. Apa itu i'lal dalam bahasa Indonesia? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Dalam bahasa Indonesia itu namanya proses asimilasi ya. Proses asimilasi dalam sebuah kata. Ya. Dalam bahasa Arab namanya i'lal wa ibdal. Nanti akan Anda pahami beda i'lal dan ibdal. Ya. Kemudian masalah tasghir dan perubahannya. Ya, ada bentuk-bentuk tasghir, ada makna-makna tasghir ya. Kemudian ini juga tasghir ini macam-macam nanti gitu ya. Jangan dikira ini sedikit nih materinya ya. Bukan satu judul tapi apa bisa 1 kali pertemuan juga belum tentu gitu ya. Kemudian nasab. Bentuk nasab dan perbedaan nasab dan masdar sinai gitu ya. Jadi apa? Ada 6 topik. Ya. Maka saya hafal itu di kepala. 6 topik untuk saraf 2. Tapi subtopiknya banyak gitu ya. Subtopiknya banyak. 3 topik sebelum UTS. 3 topik juga setelah UTS. Ya. Sampai di situ ada pertanyaan? Referensinya di mana aja, Pak? Ada nggak? Iya, Bu. Bahannya Ada di bawahnya, Bu. ada ya. Sumber Arabiyah baina yadaik, silsilah Arabiyah as-sarfu, al-amsilatut tasrifiyah, al-Arabiyah lin nasyiin. Kemudian ada ini ya, morfologi buku Pak Prof Aceng ya, yang bahasa Indonesianya. Dan ini hanya sekadar ini aja di sini, Anda boleh ngambil dari mana saja ya. Kemudian bagaimana kesepakatannya Pak Akam? Kalau kebiasaan saya sudah saraf 2 ini kita melatih mereka juga untuk mencari bahan. Biasanya kalau Pak Aceng sih dari awal, tapi saya nggak sampai hati dari awal. Maka setengah semester itu dosen yang nerangin, setengah semester mahasiswa. Siap nggak? Ini belajar nanti kamu bikin skripsi gitu ya. Udah harus baca-baca buku sendiri, nah, nyusun sendiri gitu. Jadi kalau kita melihat begini, yang 3 ini dosen yang memberikan, sedangkan yang 3 ini Anda. Ya. Nah, 3 ini nanti dibagi lagi tuh, bukan 3 kelompok ini. Yaitu dilihat karena masing-masing ini ada macam-macam gitu ya.
Nanti kita lihat. Bagaimana Pak Akam? Iya Saya Bu, nggak sesuai apa-apa. kesepakatan aja sih. Sanggup nggak Anda? Harus sanggup Bu. Harus sanggup kata Pak Akam gitu ya. Karena ini Iya, latihan gitu ya. Ya. Jadi Anda harus bikin cukup PPT aja lah, nggak usah makalah ya Pak Akam. iya PPT aja Bu. PPT aja. Tapi nanti akan kita share gitu. Misalnya tiba di ya lal ibdal dengan add ketiga ini jadinya dibagi nanti berapa mahasiswa tadi 22 per 3 ya? 23 ya tadi ya, 23 gitu. Jadi nanti misalnya 6 kelompok gitu ya. 6 kelompok jadi 4 orang, ada yang 3 orang gitu misalnya. Ya, boleh ya? Iya. Aneh lagi ya judulnya ya. Ya lal ibdal. Atau mungkin yang pertama. Terserah aja. Rasanya yang mana yang lebih enteng? Nah, kalau yang pertama kan Anda harus langsung kerja sekarang gitu ya. Kalau setelah UTS, oh masih ada waktu untuk mencari bukunya, mencari bahannya. Gimana? Jadi ada eh, plus minusnya gitu ya. Kayaknya yang tadi aja kali ya. Kalau langsung minggu depan presentasi belum berani kan ya? Berani nggak? Oh, belum. Mana tahu ada yang berani. Ya. Kemudian Pak Hakam, nanti diusahakan bagaimana caranya apa ya penerapan ilmu ini selain latihan-latihan dari buku, eh, bagaimana kita arahin, eh, bagaimana dia melihat bentukan-bentukan kata ini selain dia beramal juga belajar itu langsung dari Al-Quran gitu Pak. Iya bisa Bu, nanti bisa ditampilkan Ah, contohnya. ya. Nanti apakah bentuk tugas nanti gitu atau apa gitu ya. Artinya dia bisa mengidentifikasi misalnya masdar di dalam juz 1 gitu misalnya ya. Apakah satu orang, apa dua orang atau per surat atau bagaimana. Terserah Pak Kang. Ya, gimana? Nanti dipikirkan. Ya. Ini sambil dia baca Quran, kemudian mengamati gitu ya. Setelah dipelajari, ini masuk masdar, masuk isim fa'il, masuk apa gitu. Oh, ada tasgir gitu misalnya. Ya, ada apa gitu. Bisa Pak Kam? Bisa Bu, Nah, masa nggak bisa. bisa? Oh, bisa lah. Iya. Jadi ini maksudnya tujuan kita eh, kita orang Indonesia ini sebetulnya belajar bahasa Arab kalau mau ya tujuan kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab gitu ya. Tapi ruang lingkupnya kan sempit banget ya. Gimana kita mau menggunakan bahasa Arab kita gitu. Maka di Indonesia ini yang lebih ini kalau nggak salah itu ahli apa ya ahli nahu sorof ahli bahasa Arab lah gitu dari Mesir siapa ya namanya lupa saya. Siapa Bu? Maka untuk orang siapa ingat nggak? Yang suka ceramah, suka presentasi di Indonesia. Lupa. Dari Mesir. Ya, dari Mesir dia. Aduh, jadi kok di ujung lidah saya namanya. Oh, saya pernah mengikuti sekali. Maka sebetulnya orang Indonesia belajar bahasa Arab itu lebih kepada bagaimana menerapkan bahasa Arab itu untuk menggali bahasa Al-Quran dan hadis gitu ya. Itu katanya. Jadi lebih ke agama. Tetapi bukan berarti tidak boleh kita pintar berbahasa Arab. Ya, karena berbahasa Arab fusha itu pun juga di Arab sangat terbatas. Kenapa terbatas? Itu hanya di ruang kampus
atau ruang resmi gitu. Tapi kalau sudah di luar kampus, bahasanya udah bahasa AMI semua gitu. Ya. Saya udah pernah mengalami di Mesir gitu ya. Ya, mengalami di Maroko gitu ya. Hmm. Kalau Jadi di luar ya kayak Bu, gitu. kalau di Hah? majelis taklim masih menggunakan bahasa Fusha. Ya, masih ya. Ya contohnya ada halaqah di Madinah itu di Masjid Nabawi itu Oh iya, masih. oh iya. Kalau di Mekah Madinah itu ya masih itu. Artinya yang bernada pendidikan. Nah, pendidikannya formal dan non formal, formal dan ini gitu, sekolah atau di eh, masjid atau di pondok-pondok itu masih fusha gitu. Ya. Tapi kalau Hmm. sudah keluar aja, ke pasar aja kita gitu ya. Maka saya pengalaman di Mesir, di hotel aja. Saya ajak ngomong ya bahasa Fusha, saya bisanya bahasa Fusha. Apa Nggak mau dia. omongan dari pelayannya? Lughatuk ajib katanya. Ajibah katanya. Aneh katanya. Jadi kalau kita berbahasa Fusha dengan orang bukan tingkat pendidikan, jadi aneh. Kayak orang orang luar negeri pas datang ke Indonesia tuh dia menggunakan bahasa Indonesia yang benar gitu. Kita kan juga aneh dengarinya gitu ya. Terlalu sangat mengikuti apa? Tata bahasa gitu ya. Nah, kecuali kalau yang udah lama di Mesir mungkin bisa beradaptasi seperti Pak Murad, Pak Saf ya. Kalau saya kan hanya produk dalam negeri ya. Jadi fusanya aja yang keluar gitu ya. Gitu. Yang kita yang hebat itu keluar ya Pak Murad, Pak Saf, Pak Andi ya yang dosen agama itu ya. Siapa lagi? Ya Pak Sarif, itu orang udah apa luaran dari luar lah dari Timur Tengah. Ya. Sudah, apalagi Pak Kam? Mulai Ini ke sudah topik semua Bu. satu. Apa? Bukunya sudah saya kirim juga Bu di sini, tapi belum ini sih belum kelihatan. Belum kelihatan ya. Ya nggak apa-apa. Saya juga Bukunya belum sempat. Saya tutup sebentar ya. Stop share. Ini masih perlu nggak ini ke bawah? Baru ya. Jadi sama Bu itu di ini situ bisa, cuma bisa ada. Anda baca lah. Ini kan bahasa Indonesia ya. Ya, Kalau tadi itu kan perlu saya terangkan topik-topik gitu ya. Kemudian yang penting ini di sini nih project based learning. Ini apa yang project kita ini nih ya. Ini yang harus di ya itu tadi ya. Projectnya boleh yang kayak tadi itu ya Pak. Ya. iya, Nah, kalau dulu saya juga pernah menerapkan projectnya eh, mengarang bebas. Karena apa? Nahu saraf itu apa itu? Buahnya kan kemahiran gitu ya. Buahnya untuk kemahiran. Kalau kemahiran berbicara nanti saya minta akan nanti ngelihatnya satu persatu gitu susah gitu. Jadi saya pernah juga menerapkan luarannya itu melihat apa eh, ke menulis. Jadi menulis mengarang satu halaman folio, tapi Anda di dalamnya menerapkan salah satu topik nggak usah semua gitu ya. Misalnya apa? eh, Penggunaan masdar sharih saja gitu misalnya. Penggunaan masdar ghairu sharih gitu. Atau penggunaan i'lal atau ibdal atau apa. Kemudian Anda gunakan dalam kalimat itu. Kemudian Anda beri tanda kata-kata yang Anda maksud. Kemudian Anda terangkan di bawah. Bahwa kata ini terjadi proses ini. Misalnya gitu. Ya, ini masuk kelompok ini ya adalah misalnya eh, masdar marah gitu ya. Oh ini masdar hayah gitu. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, tapi terserah Anda ini. Nanti bagaimana Pak Hakam mikirin kalau udah urusan tugas-tugas Pak Hakam lah. Kalau nerangin, ngajarin boleh saya. Ya, ya Bu siap. siap ya. Itu mengenai project base-nya terserah lah nanti ya. Nah, Eh,
Di sini ada buku pedomannya itu. Udah saya kirim kayaknya. Pedoman ya. Di Ini maksudnya buku media udah. referensinya. Ini ada ini tugas individu dengan pendampingan tutor sebaya. Nanti itu sebetulnya tidak harus ikut di sini, tapi itu adalah kesepakatan ya. Kemudian ada ujian tengah semester, ya ada ujian akhir semester. Jadi ini 3 macam ini. Ini tuh yang satu ini kan untuk mengikuti project base-nya gitu ya. Sedangkan UTS dan UAS itu udah umum kan gitu ya. Ini ada penilaian ya. Yang paling utama itu masalah kehadiran ya. Suka melalaikan gitu ya, nggak percaya ini ya. Jadi harus 80% nih. Kalau saya dulu masih 75%, oh nyatanya udah 80% gitu ya. Jadi kalau kurang kehadiran ya, kecuali kalau ada apa? Jelas surat dari keterangan dokter atau apa gitu ya yang membuat Anda tidak ini itu masih ada pertimbangan. Tapi kalau tanpa ada halangan yang bisa ditoleransi maka itu tidak bisa. Walaupun Anda ikut tes maka akan tetap tidak lulus. Kecuali nanti ada kebijakan dari dosen, oh kamu bisa lulus dengan mengerjakan tugas apa lagi ditambah tugasnya. Nah, itu tergantung nanti dosennya. Jadi ini jangan dipandang apa namanya kecil masalah aturan kehadiran gitu ya. Tugas ya ini malah dijadikan komponen penilaian ini 10%. Menyerahkan tugas 40%. Malah UTS dengan UAS 25-25 ya. Udah. Ini kelulusan, batas lulus berapa nih Pak? Ada di bawahnya, Bu. Ya. Mana? Ada, Bu, ada. Ini bukan. Sudah terlihat, Bu. Belum. Biasanya langsung di bawah tabel. Ini enggak ada. Oh ini Ada, ya. Mas. Lulus C ya. 56. Nah, oh ya ini dia. Matanya. Ya. Janganlah C ya. Oh aneh nih. 56 oh sampai 60. Dulu ini D ini Pak Kang. Kok jadi diturunin ini ya. Dulu 56 60 tuh D itu. Sekarang udah Sekarang C jadi plus, C Bu. ya. Sekarang jadi C gitu ya. Ah, Anda diuntungkan itu. Diuntungkan. Jangan ini. Ini akan ya merusak IP Anda nanti. Apalagi merusak IP kumulatif di akhir perkuliahan ya. Sudah ini keterangannya. Ini tadi ini ya. Nah, ini pertemuan mingguan ya. Nah, ya tadi sama ya. Iya. Udah ya, itu RPS ya. Ini apa lagi, Pak? Itu, tahu dulu, Bu, saya lihat dulu. Sub CPNK, Itu indikator. sebenarnya penjabarannya, Bu. Penjabaran dengan Oh, ininya. Apa penjabarannya. namanya? Indikatornya juga itu. Iya. Ya. Yang Jangan kamu paling kira bawah. dosen enak ya. Dosen tuh banyak yang harus di sekarang Iya. semuanya apa itu namanya dipantau ya. Bagaimana kegiatan perkuliahan? Ya. Ini kalau yang mau pakai LMS, Bu. Oh gitu. Kita Iya. pakai nggak? Saya nggak ngerti itu. Kalau mau Kemarin pakai ada ya bisa saja. ada Nanti saya kerjakan. sosialisasi LMS. Ke rumah sakit lagi gitu. Ada. Ya kalau mau Nah, dimasukkan ke LMS juga bisa. Nanti saya masukkan. saya juga biar aja terus terang gitu ya. Saya Iya. ini langganan dokter ini 2 kali, paling kurang 2 kali seminggu gitu ya. Kelihatannya
lihat mukanya cerah gitu ya. Tapi dari kaki ke bawah saya yang nggak cerah gitu ya. Jadi kalau ke kampus kemarin kaget-kaget orang saya udah pakai tongkat gitu karena lututnya memang parah sebelah kiri gitu. Ya, ada penyumbatan lagi di pembuluh darah balik gitu. Saya harus ke jantung lagi. Waduh, kacau deh gitu ya. Jadi mungkin sesekali saya minta tolong sama Pak Hakam gitu ya. Ini juga saya di LTS 2 harusnya kan hari ini nih. Akhirnya saya perhitungkan materi begini-gini sama Bapak gitu. Ya udahlah, syarat saya untuk ngajar udah cukup. Saya tinggalin satu, jadi digantiin oleh Pak Zainal. Karena saya ya itu tadi gitu. Jangan inilah sesuai dengan eh la yukallifullahu nafsan illa wus'ahanya aja lah kita ambil tuh. Ya Pak Kam ya. Siap, Bu, siap. Saya siap membantu. Doain kakinya bisa kembali gitu ya. Yang kiri, yang kanan nggak terlalu gitu. Yang kiri Yang yang penting parah. sehat, yang penting sehat. Ya. Doa dari anak-anak semua. Kalau muridnya yang doain mudah-mudahan Iya, diijabah sama Allah gitu. Semuanya kan saya muridnya anak-anak loh, Bu. anak-anak soleh solehah kan. Iya, saya muridnya loh, Bu. Iya, Pak Hakam juga murid saya. Jangan dikira loh. Anda kaget kali ya. Pak Acengnya itu Prof. Aceng aja tuh murid saya loh. Udah tua di UNJ. Iya. SK saya, Anda udah lahir apa belum? 1 Februari 1975. Anda di mana ya? Saya udah sejana muda. Pak Akam belum kuliah itu. Udah ya? Belum, Bu, belum. Oh, Saya belum, mulai belum mulai kuliah. 85. Iya gitu ya. Ya, nenek-nenek disuruh juga ngajar. Iya. Ya, alhamdulillah lah ya. Daripada ini di rumah malah bengong gitu ya. Masih ada Pak Akam? Kalau enggak saya mau cari bahan. Iya, Saya lupa tadi kenapa enggak dikeluarin tadi materinya. materinya saya kirim, Bu, ya, di WA, Bu, ya. Enggak ada kok di saya. Ada. Ada materi yang di saya atau yang di Pak Akam. Saya mau memberikan materi mengenai pembagian isim jamid, isim makna aja dulu gitu. Ya, Iya, sebentar, Bu. Saya cari ada kali enggak? ada kali. Kalau ada. Karena saya juga ada gitu, saya buka gitu. Stop share dulu ya. Ini jam berapa ini? Nah, Jam belum jam 9 9 ya. kurang 4 menit, Bu. Ya. Sorof 2. Yang Masdar kan, Bu, ya? Ya, ada nggak yang ini? Tapi ini udah Masdar aja yang ada ya. Saya juga langsung kok taswir salah. Salah lihat. Yang ini bukan, Bu. Mana? Ya, yang itu ya. Yang ini ya. Mm-mm. Sebentar, Bu, saya gedein dulu. Yang ini berarti ya. Oh iya, sebetulnya ada di saya. Ntar repot saya nak. Ini, Bu, ya. Hah? Wow, udah 2021. Ntar kan susah ininya. Ada nggak yang ini? Isim jamid. Wah, ini langsung ke Masdar ya. Yang ini, Bu.
Coba deh ke bawain. Slide berikutnya apa? Ini bukan, kayaknya bukan yang ini, Bu. Bukan ya? Iya, sebentar saya carikan lagi, Bu. Masdar. Yang ini bukan, Bu. Ntar dulu. Oh ini. Ntar dulu Pak Kang. Ini yang tadi nih. Bukan yang tadi, Bu. Enggak ini saya. Ya, oh ini ntar dulu. Terus ke bawah kayaknya ada nih ini. Ini dia. Tapi nggak ada materi ini ya. Ya nggak apa-apa. Ini aja dulu. Itu bukunya sudah saya kirim ya, di situ di kolom chat, bisa di-download Iya, itu. iya. Buku yang dipakai untuk pembelajaran. Ini yang tadi yang dibuka pertama ya. Oh, itu saya Tadi nggak yang punya, Bu. dibuka pertama ada ini di sini ntar sebentar Oh, ya. ada ya. Hmm, gedein dulu. Hmm. Ya. Jadi ini sebetulnya cara saya membagi dulu ini. Jadi eh, masdar itu diberikan 2 kali pertemuan. Masdar sharih, eh, simai dan kiasi. Kemudian ada masdar mimi, artinya masdar ghair sharih. Baik dia sulasi ghair sulasi, masdar hay'ah, masdar marrah. Ya. Kemudian mustaqat itu dibagi menjadi 4 kali pertemuan gitu ya tadi. Ya, jadi kalau dilihat ke atas gitu, nah ini kan 2, ini 4, 6. Kemudian jamak taksir sekali. Kemudian kita UTS gitu ya. Kemudian i'lal ibdal ada 3 kali pertemuan. Tasghir ada 2 kali pertemuan. An-nasabnya ada 2 kali. Ini berapa ini? 3, 2, 2, 7. Berarti ini 7 kelompok. Ada 7 kelompok gitu ya. Kita lihat lagi nanti ya. Ya. Nah, ini udah masuk ke al-halaqah al-ula, pertemuan 1. Maka sebelum ini mukadimah sebetulnya. Al-an sanadrus amma yata'allaq bil asma. Bil haqiqah al-ism yanqasim ila ma yusamma bi al-ismul al-jamid wal-ismul mushtaq. Ya. Jadi isim itu selama ini kita mengenal isim dibagi kepada apa? Yang sudah Anda ketahui. Ada mufrad, musanna, jamak. Itu dilihat dari segi adat, bilangan ya. Isim itu ada yang mufrad, musanna, jamak. Apalagi yang Anda ketahui selain itu? Ada ma'rifah, ada nakirah gitu ya. Isim itu ada yang ma'rifah, ada yang nakirah. Ma'rifah artinya apa? Khusus. Tentu ya. Tentu, tak tentu. Itu istilah linguistiknya gitu ya. Kata benda tentu dan kata benda tak tentu.
tentu itu artinya yang sudah kita ketahui, yang apa yang dimaksud, yang sudah dipahami oleh si mutakalim, dan sedangkan yang tak tentu adalah yang belum masih bermakna umum. Benar apa lagi selain itu? Mufrad, musanna, jamak, muannas, muzakkar ya. Ada isim muannas, ada isim muzakkar, ada penandanya gitu ya. Isim penanda ada yang muannas, ada muzakkar. Nah, nakirah, ma'rifah. Apalagi? Itu baru kali yang 3 itu kali ya. Jadi ada mufrad, musanna, jamak, kemudian ma'rifah, nakirah, kemudian muannas, muzakkar. Ya. Masih ada nggak? Nah, sekarang ada pembagian isim lagi. Namanya isim jamid, isim mushtaq. Ya. Pernah dengar istilah jamid? Beku. Arti beku itu apa? Artinya dia tidak memiliki kata asal. Dia ada turun dari langit begitu aja. Turun dari langit ya. Kosakata. Itu namanya isim jamid. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia isim jamid itu yang bukan kata turunan. Jadi seperti kalau kita di bahasa Indonesia rumah, batu, sungai, gunung itu nggak ada kata turunannya gitu ya. Beda dengan apa? Penulis. Nah, itu udah kata turunan, artinya dia berasal dari kata tulis. Tulis, menulis, penulis, tulisan itu namanya sudah boleh dikatakan mustaq gitu kalau di dalam bahasa Arabnya. Kemudian isim jamid ini dibagi 2 dalam bahasa Arab. Ma yusamma bi is al ismul jamid zat ya. Zatnya jamid. Itu tadi yang saya sudah sebutkan, yang benar-benar arahnya kepada benda ya. Jadi benda sampai sama dengan bahasa Indonesia itu rumah, batu, segala macam gitu. Tapi hati-hati karena ada kata seperti sekolah dalam bahasa Indonesia itu jamid zat. Tapi dalam bahasa Arab belum tentu. Apa sekolah, madrasah. Maka itu bukan jamid, itu masuk mustaq dia gitu. Karena madrasah itu ada kata awalnya dari darasa gitu, dirasah gitu ya, madrasah gitu. Nah, itu hati-hati. Jadi ada jamid zat, ada jamid makna. Apa yang namanya jamid makna? Itu namanya kata benda yang berasal dari kata kerja. Maka jamid makna ini itulah yang namanya masdar. Yang namanya semua jamid makna itu pasti ada unsur peristiwa atau pekerjaan di dalamnya. Ya. Jadi Anda bedakan nanti seperti dalam bahasa Arab zat itu seperti apa misalnya al-qalam ya. Alkitab aja belum tentu itu ada kata katabanya gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya. Kemudian apa lagi misalnya al-ardu, asyamsu gitu ya. Itu namanya isim zat. Ar-rajulu itu isim zat gitu ya. Al-mar'atu itu juga isim zat ya, walaupun dia ada muannasnya gitu ya, ada unsur muannasnya. Nah, makna, nah, itu contohnya apa makna? Jamid makna, itu namanya jamid. Dia kedua-duanya sama-sama jamid, ini jamid, tapi ada jamid zat, ada jamid makna. Nah, yang jamid makna seperti al-kitabah, al-qiraah, ya, al-istima, ya. Apalagi al-kalam, ya, al-muhadasah gitu ya. Semua masdar apa? Berdiri, qiyam gitu ya. Apalagi duduk, julus gitu. Itu semuanya jamid makna. Jadi orang kalau menyebut jamid makna pasti itu masdar. Lawannya salah. Adalah jamid makna lawannya jamid zat. Sekarang apalagi itu mushtaq.
Apa artinya mustaq? Itu dari kata dasarnya apa itu? Fi'il madinya apa kira-kira? Ah ini kalau ditanya itu kan harus tahu tuh. Udah pernah belajar fi'il madi apa? Ishtaqqa ya. Kalau ditanya itu masuk mujarad atau mazid? Ah, itu kan salah satu ya. Ishtaqqa. Hmm. Itu mazid, mazid become gitu ya. Soalnya ini mazid bi harfain ya. Apa mujaradnya syaqqa? Apa artinya syaqqa? Memecah ya. Jadi memecah ya. Memecah batu gitu misalnya. Nah, sekarang apa arti istaqqa? Terpecah gitu ya, terpecah. Jadi mustaqun artinya yang dipecah atau kalau dalam kita itu pecahan gitulah ya. Arti pecahan dalam istilah linguistik turunan gitu. Berarti kata mustaq ini pasti ada induknya. Dia berinduk kemana? Induknya adalah masdar. Oh gitu. Dari masdar ini akan muncul nanti bermacam-macam. Salah satunya adalah isim mustaq. Kalau kemarin kita belajar seolah-olah yang pertama itu madhi, mudhari, amar. Tapi ada ini masalah pertikaian antara ahli nahu sharaf, kelompok Basrah, kelompok apa? Aku jadi lupa, hilang. Tapi kayak gitu tuh gejala saya sekarang. Mulai apa itu? Hilang. Kelompok Kufah. Kufah Basrah gitu ya. Hilang sebentar gitu, ntar ingat lagi gitu ya. Jadi ada yang mengatakan kata dasar itu adalah masdar, ada yang mengatakan kata dasar itu adalah kata kerja madhi. Gitu. Jadi itu hanya pertikaian ahli aja. Tapi semuanya tidak perlu kita perdebatkan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ya kajian ilmu itu sangat nisbi ya, sesuai dari kekuatan argumentasi. Nah, itu kekuatan argumentasi dari ahlinya ya. Tapi bisa saja kita pakai semua ya. Jadi ini tidak ada rujukannya, kalau ini ada rujukan. Apa rujukannya? Adalah masdar. Masdar ada nggak rujukannya? Enggak gitu ya. Karena itu apa kata dasar, arti dari masdar? Ayo. Kalau diterjemahkan kita apa itu? Masdar. Masdarul ilmi. Apa artinya? Sumber ya, sumber ilmu. Jadi masdar sumber. Berarti di atasnya nggak ada lagi gitu. Ya urutan katanya. Ya. Cuma dia punya anak ke bawah gitu ya. Jadi kalau diistilahkan al-jamid malam yu'khadz min ghairihi wa huwa nau'ani zat wa makna. Jadi ada dua macam. Dicontoh al-misal min ismil zat al-qalam, al-jism, al-ard, asyam wa ghairiha. Al-misal min ismil makna al-qira'ah, al-kitabah, al-julus, an-naum wa ghairiha. Sedangkan al-mustaq lawan dari itu. Kalau ini malam yu'khad, kalau ini apa? Ma'ukhiza min ghairi. Apa yang diambil. Ya. Jadi dia turunan. Contohnya bisa al-katib. Ini isim fa'il ya. Al-maktub isim maf'ul. Madrasah isim makan. Al-misbah isim alat gitu. Macam-macam dia gitu ya. Bisa. Maka tadi semua isim mustaq yang 8 macam sumbernya adalah dari masdar. Tadi diterangkan mustaq tadi ada 8 kan di dalam RPS. Ini sumbernya adalah dari jamid makna masdar ya. Asmaul ma'ani. Nah ini. Jadi isim-isim ma'ani artinya apa? Semua masdar. Itu namanya. Asmaul ma'ani. Hiyal usul. Itu asal. Asal muasal. Wal masadir. Sumber gitu ya. Allati tu'khazu minha jami'ul mustaqat. Di mana diambil dari kosakata ini semua bentukan dari mustaq. Jadi jelas ya apa hubungan masdar dengan mustaq.
ya. Mustaq itu sumbernya, kemudian diambil oleh masdar itu sumbernya, kemudian diambil oleh bentukan kata lain, maka kata lain itu namanya mustaq. Karena dia macam-macam, maka dijamakan menjadi al-mustaqqat. Ya. Sudah ada paham? Sampai situ ya. Nah, jadi Anda hanya mendeteksi aja ini. Yang mana masuk jamid apa? Isim jamid, yang jamid zat yang mana ini. Jadi semua yang tidak ada sumbernya itu namanya jamid. Termasuk nama Allah pun itu nama Allah ya isim zat itu ya. Allah itu nggak ada lagi. Ya. Apalagi ya, semua benda apa yang ada di as-sahnu piring gitu misalnya ya. Al-Qas itu semuanya adalah isim zat gitu. Ya benda-benda mati lah gitu ya. Cuma hati-hati ada pendapat nih dalam bahasa Arab tapi dia masuk mustaq. Mustaq. Seperti tadi misbah artinya lampu. Nah, tapi di dalam bahasa Arab dia bukan isim zat gitu ya. Itu ya kayak yang harus kita hati-hatikan gitu ya. Karena dia ini apa? Dari sobaha ya, bercahaya gitu ya. Jadi alatnya apa? Misbah. Nah, kita namanya lampu gitu. Jadi sebetulnya alat untuk penerangan gitu, alat untuk menerangi. Al-madrasah, tempat untuk belajar. Tempat untuk belajar. Maka dia isim makan. Jadi sering keliru kita mendeteksi kata-kata yang masuk dalam mustaq kita anggap itu isim jamid zat karena di dalam bahasa Indonesia jamid zat gitu ya. Nah, tapi hati-hati bentukan katanya. Itu materi pertama sebetulnya ya. Yang nomor 1 tadi ya, 1-1 tadi gitu. Itu hanya muqaddimah tentang konsep masdar apa namanya? Bukan. Saraf sani ini karena berbicara tentang isim. Maka isim itu dibagi kepada namanya isim jamid. Jamidnya dibagi 2, ada jamid zat, ada jamid makna. Kemudian isim yang kedua adalah mustaq. Nah, mustaq ini berasal dari jamid makna gitu ya. Sampai di situ ada pertanyaan enggak? Kita sampai jam 9.40 ya. Masih ada waktu. Bukan 9.20 kan? Nah, ini sekadar pemahaman umum aja dulu. Kita masuk ke dalam RPS kan langsung ke jamid makna. Itu dia masdar ya. Maka nanti akan Anda boleh dalam catatan Anda masdar itu dibagi 2. Jangan yang ini dulu ya. Ada masdar sarih, ada masdar ghairu sarih. Yang nggak punya istilah khusus. Jadi kita tambah dengan ghair aja. Masdar sarih dan masdar ghair sarih. Yang sarih ini dibagi 2. Ada sulasi dan ada ghair sulasi. Ada yang hanya terdiri dari 3 huruf. Ada yang melebihi dari 3 huruf. Kalau 3 huruf dia dikategorikan masdarnya simai. Apa tadi arti simai? Lupa nggak? Lupa lagi. Apa Pak? Saya jawab. Tak beraturan. Apa? Simai. Tak beraturan irregular. Tak beraturan ya. Ya. Tak beraturan atau irregular. Ya. Anda kan lebih paham bahasa Inggris kadang-kadang gitu ya. Maka saya suka pakai istilah bahasa Inggris biar nyambung gitu ya. Dalam bahasa Inggris yang mana itu yang irregular gitu. Kalau kita dari kata kerja present ke past tense kan gitu. Ada yang reguler itu tambah id di belakang gitu ya. Study, studied gitu ya. Apalagi gitu, saya lupa gitu.
Tapi kalau misalnya apa? Beda. Kata kerjanya diubah. Go. Nggak bisa go. Tapi apa? Go, when, gone. Kan gitu ya. Itu namanya yang irregular gitu ya. Baik jamak nanti juga gitu. Dalam bahasa Inggris juga ada yang reguler dan ada yang irregular. Bahasa Arab juga kayak gitu ya. Supaya nanti Anda kalau ngomong di luar gitu, di luar prodi bahasa Arab, ngomong sama anak bahasa Inggris gitu, bisa nyambung gitu ya. Kalau dia ngomong istilah gini, oh di bahasa Arab juga ada gitu ya. Karena kadang-kadang ada orang dikirain kita belajar bahasa Arab ini belajar baca Al-Quran gitu, kayak belajar juz amma gitu ya. Ada yang beranggapan seperti itu. Tidak, kita sama aja. Taraf kita belajar bahasa Arab dengan bahasa Inggris, bahasa Jerman, itu sama aja gitu. Ada bedanya gitu ya. Cuma kan kaidahnya aja yang beda. Nah, sedangkan yang ghair sulasi itu kiasi. Tadi apa? Beraturan. Apa yang dimaksud dengan tak beraturan? Ya dia semau gue gitu. Ya, misalnya apa? Kata-kata apa? Masdarnya yang sudah kita tahu. Kitabah gitu ya. Tapi kalau jalasa apa? Julus. Kok enggak jilasah gitu ya sama dengan kitabah enggak gitu ya. Dia masing-masing sangat individual dia. Maka kita kalau jamak sulasi jangan diterka-terka, harus lihat kamus ya. Sedangkan ghair sulasi itu dia pakai pola, pakai wazan. Misalnya waktu kita belajar mazid biharfin. Misalnya apa? Karuma ditambah hamzah akroma. Itu kan gitu ya. Kalau dia sudah akroma, beda itu. Kalau karuma tadi apa masdarnya? Karomah gitu misalnya ya. Tapi kalau akroma apa? Ikroman. Tapi ketemu kata lain. Ajlasa, ijlasan. Oh sama aja tuh. Semua pola yang sepola dengan af'ala, maka dia masdarnya pasti sepola dengan if'alat. Ya. Misalnya apa lagi? Apa ya? Akhlasa. Apa masalahnya? Ikhlas. Udah jadi bahasa Indonesia ya. Akhlasa. Aimana. Iman. Ya udah bahasa Indonesia ini. Ini bahasa Arab yang udah diserap oleh bahasa Indonesia ya. Jadi pokoknya itu yang namanya kiasi. Dia sudah punya pola tersendiri ya. Sulasi nanti ada kajiannya karena ada makna-makna khusus ciri-cirinya. Sedangkan ghairu sulasi ini ada berapa macam? Ada rubai, ada khumasi, ada sudasi. Yang rubai itu berasal dari apa? Bisa rubai mujarad. Kembali ke saraf satu. Seperti zalzala gitu ya. Itu kan rubai mujarad. Ada yang rubai mazid. Ya, mazid biharfin dia. Jadi seperti tadi karuma menjadi akrama. Bisa karama. Ya. Atau yang lain misalnya nakasha menjadi nakasha. Kan kita ingat. Masih ingat nggak itu pola mazid biharfin? Ditambah hamzah, ditambah tasdid, ditambah apa? Alif. Gitu. Buka lagi ya buku saraf satu ya. Supaya nyambung ini. Nyambung dengan saraf dua. Gitu, ya. Maka nanti itu namanya rubai. Kalau khumasi berarti bisa 4 tambah 1. Ya. Kemarin belajar ba'asara menjadi taba'asara gitu ya. Hanya ditambah dengan tak saja gitu. Maka itu namanya rubai mazid biharfin. Ya. Kalau tadi akrama sulasi mazid biharfin menjadi rubai. Ya. Kalau rubai mazid biharfin menjadi khumasi. Sudasi. Sudasi itu bisa dua macam. Bisa sulasi mazid biharfain. Bisa lasati ahruf. Bisa rubai mazid biharfain. Ya. Jadi ini kelompoknya ya. Dari masdar sarih. Ya.
Sekarang pengertian masdar dulu. Apa itu masdar? Masdar ismun yadullu ala hadasin mujarridin minaz zaman. Wahuwa aslul mushtaqat. Jadi masdar itu masih bermakna peristiwa, pekerjaan juga ya. Hadasin, peristiwa, pekerjaan. Mujarradin. Apa artinya mujarradin? Kosong ya. Tanpa ada unsur waktu. Mujarradin minaz zaman. Tanpa ada makna kitabah. Nggak tahu itu kapan dilakukan. Beda dengan katabah. Katabah telah, yaktubu akan gitu misalnya. Atau sedang gitu. Tapi kalau kitabah nggak tahu gitu. Maka dia adalah asul. Dasar dari semua al-mushtaqat. Masadirul afal as-sulasiyah. Tadi udah dibagi bahwa masdar itu ada masdar sharih dan ada masdar ghairu sharih. Kemudian masdar sharih yang pertama adalah masdar sulasi. Apa itu masdar sulasi? Yaitu masdar yang kata kerjanya terdiri dari 3 huruf. Ya. Masadirul afal as-sulasiyah katsirah. Maksudnya di sini bentukan-bentukan dari masdar sulasi itu banyak sekali, karena itu dia dikatakan qiyasi tadi, tak beraturan. Tu'rafu birruju' ilal mu'jamatil lughawiyah. Jadi hanya bisa kita kenal bentuk masdar sulasi ini dari kamus. Gak bisa dirasa-rasa, gak bisa diapalin. Nggak bisa diapalin. Kecuali kalau yang sudah kosakata yang sudah menjadi milik kita. Gitu ya. Tapi dalam masdar sulasi ini ada hal-hal yang perlu kita kenal katanya. Ada hunaka dawabit au auzan tusaidu ghaliban ala ma'rifatiha wa ahamiha ala wazni mali. Ada kecenderungan. Ya, ada pola-pola tertentu memiliki makna khusus gitu. Tapi bukan tadi dikatakan apa? Masdar sulasi itu kiasi. Iya kiasi. Salah. Simai. Ya, simai. Tak beraturan. Ya. Jadi cuma ada kecenderungan katanya. Ghaliban. Mana ghaliban? Biasanya gitu ya. Biasanya. Nah, itu kita ketahui dari pola-pola ini. Salah satu ada ini, ada A, B, C. Berapa macam ya? A, B, C, D, H. Abjad, hawazin. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pola yang kita kenal. Ya, itu kita mengenal pola. Jadi ada kecenderungan dari kajian masdar sulasi ini. Nah ini satu. Semua, bukan. Ada kecenderungan bahwa kalau kita temukan masdarnya ala wazni fi'alah, ya, maka biasanya dia menunjukkan hirfah. Apa itu hirfah? Maharoh, ya. Hirfah itu artinya maharoh. Maka coba deh. Menulis polanya masdarnya kitabah ala wazni fi'alah, qiraah fi'alah, simahah berenang fi'alah, sinaah ya. Nah itu. Maka maknanya biasanya ada unsur keterampilan di situ. Itu hanya kecenderungan ya. Jangan dianggap nanti semua gitu, tidak. Itu nomor 1. Yang kedua, fi'al. Ini fi'al ya, tolong diberi harakat. Fi'al ya. Jangan fu'al ya. Fi'al. Fima dalla alam tina. Itu menunjukkan sesuatu. Imtina itu artinya apa ya? Yang kurang disenangi lah. Yang lebih tepat dalam bahasa bebasnya gitu. Ya. Yang artinya kita nggak suka dengan itu. Contohnya kata firar. Firar artinya lari. Ya.
Nanti kok firar imtina gitu. Nah, itu nanti apa beda kata jara dengan farra? Jara lari, farra lari. Kalau jara nggak ada unsur apa-apa gitu ya, senang aja gitu. Tapi kalau firar itu misalnya ada unsur ketakutan, ya. Farartu minal asad gitu misalnya. Aku lari dari singa gitu. Maka masdarnya biasanya kata-kata yang seperti itu nanti akan ada di latihan ya, eh, mengandung makna imtina. Kemudian yang ketiga ada polanya nih, diberi harakat ya. Fa'alan ya. Jadi berharakat semua nih, fa'alan. Jangan fi'lan, jangan fa'lan, ini fa'a, ainnya juga berharakat ya, fa'alan. Fi madalla ala harakatin au wattirabin. Ini mengandung makna gerakan atau makna getaran. Ya, makna getaran. Nah, contohnya seperti walaupun dia abstrak ya atau konkret. Kalau air mendidih, apa bahasa Arabnya air mendidih? Ghala ya. Ghalal ma, apa masdarnya? Ghalayanan. Nah, ghalayan itu artinya air kalau mendidih gimana? Ada gerakan nggak? Ada gejolak nggak? Gitu. Ya itu. Atau yang abstrak. Khafaqa qalbi khafaqanan. Apa itu? Hatiku berdebar-debar, nggak kelihatan gitu ya. Ya hatiku, khafaka qalbi. Khafaka itu berdebar-debar. Tapi tetap aja ada gerakan yang nggak bisa dilihat orang, tapi hanya bisa dirasakan. Itu masdarnya khafaqanan. Ya, itu sebagai contoh dulu. Biar selesai dulu. Kemudian ada pola masdar itu fa'il. Ini hati-hati ya. Karena nanti ada isim apa itu mustaq yang seperti kabir, sogir, itu bukan masuk, itu nanti itu mustaq itu. Tapi kalau ini ada masdar yang bermakna fa'il, ya, eh, itu menunjukkan jenis bentuk atau jalan gitu ya. Sebentar ke bawah. Ya, contohnya. Lupa saya contohnya apa ya, lupa saya. Ntar deh, itu hilang dia sebentar gitu ya. Ntar muncul lagi gitu. Kemudian yang ada lagi pola fu'al. Fi madalla alada in au maradin. Nah, ini menunjukkan penyakit gitu. Nah, kita kan pernah dengar apa? Soal ya. Soal itu apa ya? Influenza ya. Huma, demam gitu ya. Zukam. Ya, itu bentuk-bentuk masdar dalam yang bermakna penyakit gitu. Fu'alnya ada dua, ada juga yang bermakna penyakit, ada yang bermakna suara. Nah, ini misalnya suara binatang ya. Apa ya? Muak ya. Muak. Tahu nggak muak? Meongan kucing, muak ya. Itu suara kucing. Atau suara orang nangis apa? Baka yabki buka gitu ya, bukaun. Itu juga ya dulu alas saut. Kemudian yang terakhir fu'lah. Ini masdar biasanya bermakna warna. Ya. Jadi kalau merah, kamu hanya mengenal ahmar. Ahmar itu isi mustaq gitu. Itu sifat musyabah nanti itu. Tapi masdarnya apa kalau hamira? Humrah. Ya, humrah. Putih apa? Harusnya sih doh, tapi terjadi perubahan harakat yaitu cocok kasrah, dia menjadi bi itu. Tapi kalau biru zurqah ya, hitam sudah. Oh, sudah buat bahasa Indonesia lain ya. Tapi itu hitam dalam bahasa itu. Ya.
Tapi kalau kita terjemahin mungkin bukan merah putih, tapi mungkin apa? Kemerahan, ya, kehitaman gitu, mungkin begitu ya, kebiruan gitu ya, karena dia adalah bukan sifat gitu ya, tapi adalah eh, masdar gitu ya. Itu yang tadi berapa? 7 ya, 7 pola yang dihafalkan. Ini maknanya apa? Ini maknanya apa? Kemudian dari sulasi itu ada juga pola, gejala lain. Ada zalik idalam yadulul fi'l ala syai'in mimma taqaddam. Kalau tidak ada dari pola yang sebelumnya ini, wajadna al-auzan al-atiyah. Kita temukan pola-pola berikut. Gitu. Contoh seperti fa'alun. Ya. Ada masdar sepola dengan fa'alun. Itu biasanya berasal dari fa'ila. Kalau fi'ilnya fa'ila, biasanya masdarnya fa'alun. Ini contoh fariha, farahun, atisha, atashun. Gitu ya. Ada juga kalau kita temukan masdar fu'ul seperti julus gitu ya. Itu dia berasal dari fa'ala lazim. Fa'ala lazim itu ini boleh tambah ya. Ini kok kenapa hilang ini contoh-contohnya. Julus, qu'ud gitu ya, rujuk gitu ya. Itu namanya berasal dari fa'ala. Dia fi'ilnya polanya fa'ala, tapi dia lazim. Ingat lazim apa? Yang tidak butuh maf'ul bih, tidak butuh objek. Ya. Ada juga kita temukan masdar itu fu'ulah atau fi'alah. Maka biasanya itu ya berasal dari fa'ula lazim. Ya, seperti tadi, karuma, karomah, ini dari fa'alah gitu ya. Apa lagi? Fu'ulah lupa lagi dia, hilang lagi di kepala saya. Kemudian yang terakhir ada fa'lun. Itu biasanya dari fa'ala atau fa'ila muta'adi. Ya fa'lun, fa'ala muta'adi. Apa misalnya fa'ala muta'adi? Nasara. Nasara itu fa'ala kan? Tapi dia muta'adi. Maka apa masdarnya? Nasrun gitu ya. Nasrun. Atau fa'ila. Fa'ila muta'adi. Fahima ya. Fahima itu muta'adi. Fahim itu darsa. Maka apa masdarnya? Fa'lun. Nah, ini gejala. Jadi dalam fi'il sulasi ini hanya masalah gejala. Ya, hanya gejala yang ditemukan oleh ahli bahasa. Kalau yang tadi 7 bentukan, 7 pola itu biasanya dihubungkan dengan makna. Kalau ini polanya dihubungkan dengan fi'il madinya. Ada yang fa'ila lazim, ada yang fa'ala lazim, ada yang fa'ula lazim. Ya, fa'ula itu pasti lazim ya. Ada yang fa'ala, fa'ila lazim. Hanya itu kajian dari masdar sulasi. Jadi untuk mengetahui masdar sulasi gimana? Tadi apa? Kan sudah dikatakan. Apa? Tu'rafu birruju'i ilal mu'jamatul lughawiyah. Hanya bisa diketahui ya, dari kamus. Nggak ada jalan lain. Ketemu kosakata tapi dia sulasi, nggak tahu masdarnya. Misalnya apa? Ada kata lazima, misal. Jangan diterka-terka, lizam, ala lazamah, atau luzum. Jangan gitu, gitu ya. Tapi harus kamu cari di dalam kamus. Dosen pun nggak hafal itu. Semua masdar sulasi nggak bisa dihafalin. Ya, kecuali yang sudah biasa dipakai. Ya. Jadi makanya tidak ada materi masdar sulasi, cuma ada tadi gejala-gejala ini aja yang bisa dipahami. Ada dari gejala makna, pola dihubungkan dengan makna kata, ada pola dihubungkan dengan asal katanya, ya. Asal katanya, asal kata fi'il madinya. Ya. Saya rasa sudah cukup dulu, baru sulasi. Ya.
Padahal kan 2 kali pertemuan cuma Bu gitu ya. Itu fleksibel ya. Fleksibel, bukan harga mati gitu ya. Harga mati. Ya mungkin nanti yang akan datang bisa dipercepat. Kalau tadi kan karena ada apa? Ada RPS, ada apa ya. Seharusnya tadi kalau dari awal kita ini udah bisa selesai masdar, paling tidak masdar shorihnya selesai. Ya. Sudah. Ilahuna indakum soal. Kalau ini udah masuk ke masdar ghair sulasi. Ya, jadi ada tadi sudah saya katakan ada rubai, ada khumasi, ada sudasi. Dan semuanya ini adalah tadi apa? Qiyasi, beraturan. Nanti semuanya punya pola. Saya rasa cukup dulu hari ini. Minggu depan kita sambung. Seharusnya saya tadi kalau ngajar di S2 bentrok ya. Mau diganti nih jam ini, tapi akhirnya saya batal ngajar di S2. Jadi nggak usah diganti jadwal yang jam 8 ini. Ini tadi kelas A ya. Yang kelas B Ibu mau masuk juga atau mau ke rumah sakit? Mau ke rumah sakit. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya Saya udah, stand. ulang aja yang tadi. Iya. Pak Zainal juga tadi harus ngajar 2 dengan Putih. Jadi yang jam 8 ngajar, yang jam keduanya terpaksa. Ya itu makanya Iya, saya iya. kalau sakit pergi sendiri nggak berani. Jadi kan Pak Zainal juga harus ya nemani. Siap, siap. Anaknya sibuk semua. Iya, Cucu masih ini, kecil-kecil. Gitu. Ya udah. iya. Ini nanti grup apa nih link WA-nya sama ya. Jadi Bapak apa namanya? Ibu bisa live ya dan lainnya Ya, juga bisa live. ya. Saya tetap nongkrong di sini. Yang mana? Link Zoom ini, Bu. Oh iya. Jadi saya memang saya pengennya kan ada yang bertanya. Oh ya, Kohana kalau nggak salah ya nanya. Itu ngajarnya masing-masing atau Kohana apa bukan ya? Bukan Ustazah. Oh bukan ya. Siapa itu tadi yang nanya? Itu yang Eh, anak kon, Bu, yang ditanya anak oh kon. yang anak kon ya bukan saraf ya. Saya Iya, enaknya memang berdua Pak Kang. iya, Jadi iya, Bu. supaya nanti karena hubungannya dengan tadribat gitu loh. Siap, Bu, Jadi siap mendampingi. latihan-latihan itu nanti Pak Hakam merancang gitu eh, bisa dengan apa? Google Form apa istilahnya? Terserah. Di ya nanti saya ini Bu biar Heeh, Mas ya. saya juga yang ngerjain nanti. Ya. Jadi Iya, iya. latihannya jadi kalau ketemu mas saya pasti teori gitu ya. Sama ya Iya. salah satu kan gitu juga. Latihannya Mm-mm. Pak Kamal kan gitu ya. Nah, di sini juga latihannya tanggung jawabnya dengan Pak eh, Akam. Begitu ya. Iya, siap, Bu, siap. Ya. Nah, ilauna intahaina intaha ad-dars hadzal yaum Iya. nakhtatim bihamdallah alhamdulillahi Alhamdulillah ya rabbil Rabbil alamin. alamin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Ustazah. Ya, Ja'alakum boleh minal meninggalkan ruang ya. fahimina fahman jayyida ya. Harus Amin, paham. amin.